Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 474 Cacing Kecil. Wajah Suyu pucat pasi karena terkejut. Meskipun dia tidak tahu identitas Huang Xiaolong, sambutan dari Grand Elder Selin dari para elf sudah cukup untuk memberitahu Suyu bahwa Huang Xiaolong bukanlah seseorang yang bisa dia ganggu. Kesampingkan dirinya sendiri, bahkan patriark keluarga Zhu pun tidak mampu menyinggung perasaannya. Di antara sekelompok wajah terkejut, ekspresi Huang Xiaolong tetap tenang dan tidak terpengaruh. Puluhan ribu tahun yang lalu, para manusia binatang menguasai benua 10 arah. Semua ras lain, dari binatang iblis, elf, kurcaci, raksasa emas hingga suku kerangka adalah pengikut tunduk di bawah dewa binatang. Dewa binatang adalah dewa benua 10 penjuru. Baik itu Raja Binatang Buas atau Ratu Peri, keduanya adalah bawahan Dewa Binatang Buas, pelayannya. Dan Huang Xiaolong sekarang adalah Dewa Binatang Buas yang baru, tidak akan dianggap terlalu berlebihan bahkan jika Ratu Perikili menyambutnya secara langsung. Tapi sekali lagi, Ratu Perikili dan Tetua Agung Selin tidak tahu bahwa dia adalah Dewa Binatang yang baru. Bangsawan muda, silakan lewat sini. Gelombang keterkejutan lain menjalar ke seluruh hadirin, sikap sopan Tetua Agung Selin jauh melampaui imajinasi mereka, sampai-sampai dia bahkan menggunakan kata silakan. Wajah Huang Xiaolong tetap tenang sambil mengangguk. Di hadapan ekspresi terkejut semua orang, Huang Xiaolong mengikuti di belakang Tetua Agung Selin, menghilang dari pandangan mereka. Tetua Agung para elf, Selin, dengan hati-hati menuntun Huang Xiaolong ke pusat tanah suci mereka. Indra tajam Huang Xiaolong merasakan fluktuasi vitalitas di udara semakin kuat saat mereka bergerak mendekati pusat tanah suci. Energi kehidupan yang kuat di area itu tampaknya berasal dari satu pohon besar itu. Pohon kehidupan. Huang Xiaolong mengamati pohon besar yang menjulang tinggi di kejauhan. Energi kehidupan spiritual mengalir deras, namun ia memiliki perasaan samar dari batang pohon itu, energi kehidupan spiritualnya dengan cepat menghilang. Pada tingkat ini, menurut perkiraan Huang Xiaolong, dalam waktu tidak lebih dari 10 tahun, pohon kehidupan akan layu seluruhnya. Tak heran jika Ratu Peri rela menggunakan 10 keping kristal kehidupan untuk menarik begitu banyak ahli sebagai hadiah penyembuhan pohon kehidupan. Tidak jauh dari pohon kehidupan, ada sebuah aula. Saat ini, 6 orang sedang duduk di panggung di aula tersebut. Dilihat dari penampilannya, keenamnya adalah tamu kehormatan para elf. Keenamnya memancarkan aura kuat ahli alam suci. Tatapan Huang Xiaolong menyapu ke arah wajah keenam orang itu, 2 di antaranya berasal dari klan binatang iblis, 1 dari klan raksasa emas, seseorang dari klan iblis hijau, dan 2 sisanya adalah ahli dari klan laut yang memiliki aura bangsawan di sekeliling mereka. Di benua 10 penjuru, selain suku Bismen dan klan binatang iblis, kekuatan kuat lainnya adalah suku laut. Ketika mereka melihat Tetua Agung Selin memimpin Huang Xiaolong menuju aula, mereka berenam tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Huang Xiaolong, masing-masing menunjukkan ekspresi yang berbeda. Tetua Agung Selin mengantar Huang Xiaolong ke kursi di sisi kiri. Namun, saat Huang Xiaolong hendak duduk, terdengar suara, "Nak, siapa kamu, apa identitas dan latar belakangmu? Apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk duduk bersama kami di sini?" Huang Xiaolong melirik ke arah orang yang bicara, dia adalah salah satu pria parubaya dari klan binatang iblis, mengenakan jubah brokat ungu tua yang disulam dengan gambar naga laut. Wajah Tetua Agung Selin menegang karena provokasi tak berdasar itu, takut kalau Huang Xiaolong akan marah, sehingga menimbulkan situasi canggung. Dia bergegas memperkenalkan diri pada Huang Xiaolong, "Bangsawan muda, aku adalah kepala aula ke-6 kuil 9 naga." "Oh, jadi itu kuil 9 naga. Master aula ke-6, Ao Shen." Senyum sinis terdengar di hati Huang Xiaolong, menatap kedua orang lainnya. Meskipun kelima orang ini tidak mengatakan apa-apa, sorot mata mereka menunjukkan banyak penghinaan dan cemoohan. Jelas, kelima orang ini memiliki pendapat yang sama dengan Ao Shen bahwa seorang pemuda dari ras manusia tidak memenuhi syarat untuk duduk bersama mereka. Jadi, itu cacing kecil dari kuil 9 naga. Huang Xiaolong membalas, mencibir pada Ao Shen. 9 kepala aula kuil 9 naga awalnya adalah naga laut. Meskipun dianggap sebagai salah satu keturunan klan naga, garis keturunan mereka tidak cukup murni, terutama jika dibandingkan dengan seseorang seperti Huang Xiaolong yang telah memurnikan 8 naga suci purba dan menyatu dengan mutiara naga. Oleh karena itu, mereka hanya dapat dianggap sebagai cacing yang merayap di tanah. Kuil 9 naga ini tahu betul bahwa mantan patriark muda suku Singa Jesse dicari oleh suku-suku Bismen, tetapi kuil 9 naga secara terbuka menyatakan bahwa Jesse berada di bawah perlindungan mereka. Ini sama saja dengan menamparkan wajah suku-suku Bismen, bukan menempatkan dewa binatang baru Huang Xiaolong di mata mereka. Dia telah berencana untuk melakukan perjalanan ke kuil 9 naga beberapa hari kemudian, setelah segala sesuatunya beres di sini, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dari kuil 9 naga di sini. Cacing. Rasanya seperti ada yang membaca mantra di seluruh aula, dan terdengar suara jarum jatuh.
Semua orang yang mendengar perkataan Huang Xiaolong menyaksikan dengan penasaran sementara 5 orang lainnya mulai menertawakannya. Dari sudut pandang mereka, seorang pemuda dari ras manusia hanya memiliki satu akhir yang dapat diprediksi yaitu memprovokasi Master Aula ke-6 Kuil 9 Naga, Ao Shen. Tetua Agung Selin tercengang melihat Huang Xiaolong. Bukankah dia baru saja memberitahunya bahwa pria parubaya ini adalah kepala Aula ke-6 Kuil 9 Naga? Namun, pemuda ini benar-benar menganggap kata-katanya sebagai angin lalu. Bahkan Ratu Peri mereka memperlakukan Kuil 9 Naga dengan sopan. Ao Shen tercengang, meskipun dengan cepat tersadar, dia masih menunjukkan ekspresi tidak percaya yang jelas dari apa yang didengarnya. Di sisi lain, apa yang baru saja dia katakan? Cacing kecil. Ao Shen melompat berdiri, niat membunuhnya membumbung tinggi, diwarnai dengan aura buas yang menggelora. Pang pencari kematian. Mata Ao Shen menyipit, siap menyerang. Tuan Aula ke-6, hentikan amarahmu. Teriak Tetua Agung Selin dengan cemas. Bangsawan muda ini adalah tamu terhormat yang diundang oleh ratu kami, tolong beri wajah kepada ratu kami dan jangan tersinggung. Dia tahu bahwa Master Aula ke-6 Kuil 9 Naga ini selalu mengagumi ratu mereka, itulah sebabnya dia menggunakan nama ratu. Seperti yang dia duga, mendengar bahwa dia diundang oleh Ratu Peri, niat membunuh yang mengerikan itu perlahan-lahan ditekan. Ao Shen menunjuk Huang Xiaolong, matanya seperti arus bawah yang kuat di bawah permukaan yang tenang, baiklah, aku akan memberikan wajah kepada Ratu Peri. Jika anak ini merangkak di aula seperti cacing, dan berlutut sampai semuanya berakhir, aku akan mengampuni nyawanya. Karena Huang Xiaolong tidak memenuhi syarat untuk duduk bersama mereka, ia seharusnya berlutut saja. Selin menoleh ke Huang Xiaolong dengan ekspresi gelisah, bangsawan muda, ini, kamu. Ya, kekuatan yang ditunjukkan Huang Xiaolong 3 tahun lalu memang mengejutkannya, tetapi di mata Selin, pemuda ini bukanlah lawan Ao Shen. Bagi Ao Shen, seorang Saint tingkat akhir tingkat ke-9, membunuh Huang Xiaolong akan menjadi hal yang mudah. Namun, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pada Ao Shen, demi menghormati Ratu Peri, jika kau merangkak keluar dari aula seperti cacing kecil itu, aku akan mengizinkanmu hidup. Rasa terkejut tak dapat menggambarkan ekspresi di wajah semua orang yang menatap Huang Xiaolong. Kau, bahkan jika Ratu Peri memohon atas namamu, kau harus mati. Ao Shen tersadar kembali, mengeluarkan raungan marah, tubuhnya menghilang dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, ia muncul di depan Huang Xiaolong, menghantamkan tinjunya dengan keras. Wajah Tetua Agung Selin menjadi pucat, sudah terlambat baginya untuk menghentikan Ao Shen, dia hanya bisa menonton dari samping saat tinju Ao Shen mengenai dada Huang Xiaolong. Terdengar ledakan teredam. Selin memejamkan matanya, tidak sanggup melihat tubuh Huang Xiaolong yang tak bernyawa terjatuh ke tanah. Namun, dia bingung sesaat kemudian. Suasana menjadi sunyi setelah tabrakan pertama yang teredam, tidak ada jeritan memilukan, tidak ada suara keras tubuh yang terbanting ke tanah. Terlebih lagi, aula itu dipenuhi dengan keheningan mencekam yang dapat dirasakan bahkan saat matanya terpejam. Apa yang terjadi? Keheranan dan rasa ingin tahu bercampur jadi satu, dan dia membuka matanya. Rahangnya ternganga karena heran dan tidak percaya dengan pemandangan di depan matanya. Huang Xiaolong mengabaikan ekspresi terkejut di sekitarnya. Kepalanya menunduk, menatap tinju Ao Shen di dadanya dengan wajah tenang, ini kekuatanmu, cacing. Apakah kau mencoba menggaruk gatal untukku?